Maaf ya, di hari Rabu kemarin, baik saya ataupun Pak Sahid sama-sama tidak bisa mengisi karena memang masing-masing sedang ada kegiatan di luar. Biasanya kalau misalkan Pak Sahid nggak bisa, otomatis saya yang harus ganti, tapi kemarin juga saya juga sama-sama ada kegiatan di luar dan ada keperluan. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi untuk kuliah pengganti hari Sabtu ini, karena bisa jadi ada teman-teman yang sedang ada agenda ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi terkait dengan editing. Sebetulnya untuk editing sendiri sebagian pasti sudah dilakukan praktikumnya pada materi digitasi ya. Nah, namun sedikit mengulas juga untuk pertemuan editing kali ini ditambahkan dengan nanti akan ada dilakukan beberapa praktek terkait editing data. Jadi kurang lebih materinya sama seperti digitasi, tetapi nanti akan ada sedikit tambahan yang terkait dengan tools-tools yang biasa saya gunakan. Walaupun sebetulnya untuk editing sendiri sangat banyak ya toolsnya, tapi nanti yang akan diajarkan adalah yang sekiranya banyak diperlukan dan digunakan dalam proses editing peta. Oke, saya izin share screen terkait dengan sedikit pemaparan terkait materi editing. Sudah muncul? Sudah ada, Pak. Oke. Jadi langsung saja terkait dengan materi editing data ini sendiri, terdiri dari dua submateri. Yang pertama nanti bagaimana akan saya paparkan terkait perbaikan atau editing data vektor. Kemudian yang kedua ada perbaikan data dari isi vektor itu sendiri atau data atribut spasialnya. Nah, untuk yang perbaikan data vektor, itu ada beberapa item yang biasanya sering digunakan. Yang pertama itu melakukan pemotongan poligon. Nah, kalau saya lihat dari hasil digitasi kemarin, sepertinya untuk penggunaan lahan itu masih banyak yang menggunakan cara secara manual. Padahal salah satu cara yang biasanya digunakan secara efektif ini yang pertama itu melakukan pemotongan pada poligon. Nanti saya perlihatkan. Kemudian yang kedua ada melakukan pemotongan garis atau split line, baik dilakukan secara manual satu persatu ataupun dilakukan sekaligus secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada materi menggabungkan maupun memisahkan objek. Nah, kalau tidak salah sudah ya kemarin ya terkait dengan merge data. Tapi saya coba ulas kembali. Siapa tahu masih ada yang belum mendapatkan terkait praktek materinya. Kemudian yang keempat ada melakukan pemotongan poligon, menggunakan poligon ataupun bisa kita sebut bagi yang sudah familiar itu dengan analisis klip. Dan yang kelima itu kita melakukan intersect. Nah, kegunaan intersect itu nanti buat apa? Kita nanti coba. Dan kemudian yang terakhir untuk perbaikan data vektor kita melakukan reshaping baik pada garis ataupun pada poligon. Nah, kemudian ada yang kedua, perbaikan data atribut spasial, menggunakan fitur editing atribut sederhana secara manual. Jadi, kemarin kan teman-teman ada hasil survei ya. Jadi, ada data titik survei sebelum dilakukan survei dan setelah dilakukan survei. Nanti itu kan ada perbedaan. Nah, bagaimana nanti misalkan kita caranya membuat data hasil akhirnya. Kemudian yang dilakukan itu ada 3 cara, ada yang manual, spatial join, hingga yang menggunakan field kalkulator yang dilakukan secara sederhana. Oke, di sini akan saya coba langsung praktekkan terkait dengan editing data spasial. Yang pertama untuk data vektor. Nanti tolong diperhatikan karena seperti biasa akan ada yang saya tunjuk untuk melakukan praktek. Terutama yang kemarin merasa data poligonnya itu masih banyak
yang belum full gitu, masih banyak gap-nya. Kalau kemarin saya lihat untuk pembuatan, terutama untuk penggunaan lahan ya, masih ada poligon yang belum nempel ataupun overlap. Jadi sekalian aja teman-teman di sini nanti kalau yang merasa datanya belum sepenuhnya benar, dikonsultasikan aja di sini dan dipraktekkan juga. Karena untuk minggu depan si datanya juga akan dipakai dan akan dilakukan analisis topologi. Nah, analisis topologi ini untuk mencari kesalahan yang lebih spesifik. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan ada di poligonnya itu kesalahan sekecil apapun, pasti akan ketahuan di analisis topologi. Nah, untuk yang sekarang editing itu kita melakukan perbaikan kesalahan yang kita lihat secara visual itu nampak. Nah, untuk minggu depan, untuk analisis topologi itu editing sama proses editing cuma lebih detail dan lebih menyeluruh. Ini saya akan coba tunjukkan. Udah muncul ya? Mohon dikonfirmasi, udah muncul atau belum si share screen-nya ini? Udah Pak, ada Pak. Oke. Jadi, nah untuk yang pertama, kita coba untuk melakukan pemotongan poligon. Nah, di sini saya ada poligon administrasi desa. Kita lihat atributnya. Nah, ini unit administrasi satu desa ini, saya ingin misalkan membuat atau mendetailkan lebih detail dari peta desa. Nah, kira-kira untuk satuan administrasi yang lebih kecil dari desa itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? RT Desa RW. itu dibagi lagi. Jadi Dusun. di bawah desa, satu tingkatnya apa? Dusun. Dusun atau misalkan bisa jadi RW lah ya. Kalau untuk di kota, kita coba misalkan kita kan ini satu desa Pangalengan. Nah, kita misalkan ingin membuat peta administrasi untuk batas RW-nya. Nah, cara yang biasa digunakan untuk pembuatan administrasi desa ini, atau yang banyak digunakan juga oleh saya, digunakan untuk cara yang sama dengan membuat penggunaan lahan, yaitu dengan melakukan pemotongan poligon. Nah, caranya seperti ini, dilakukan proses edit fitur, kemudian start editing. Nah, yang paling pertama harus dilakukan yaitu melakukan seleksi data. Jadi si poligon yang akan kita potong itu kita select dulu. Nah, kita pakai tools yang ini, cursor yang select fitur. Kemudian kita select. Bentar. Nah, kita select. Nah, kemudian di sini ada fitur di editor yang namanya ini, cut polygon. Jadi kita masuk ke editor, kemudian di sini ada cut polygon tools. Nah, untuk cara memotongnya, diklik dulu toolsnya, kemudian mulai klik dari luar poligon untuk memastikan bahwa si poligonnya benar-benar terpotong. Kita coba ya dari luar. Caranya sama seperti digitasi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah memotong lagi, kita coba klik 2 kali. Nah, dilihat di atribut, tadinya kan hanya ada satu fitur, dia menjadi 2 fitur. Nah,
Kemudian kita pilih lagi. Nah, ini dipotongnya seharusnya memang sesuai administrasi aslinya. Cuma di sini saya hanya mencontohkan bahwa unit administrasi desa ini kita potong menjadi beberapa unit administrasi tingkat RW. Nah, kita coba potong lagi. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita sudah potong misalkan di Desa Pangalengan ini ada berapa ini? 3, 4, 5, 6 RW. Jadi ada 6 RW. Nah, di sini kita sebelumnya dilakukan pembuatan atribut field-nya dulu. Nah, di sini saya sudah lakukan, saya buat kolom field untuk pengisian ini RW berapa. Nah, kita kalau sudah melakukan hal tersebut, langsung diisi di atributnya. Misalkan di sini saya langsung edit 02, 03, 04, 05, dan 06. Nah, jadi poligon-poligon ini sudah menunjukkan data administrasi tingkat RW dari mulai RW 1 sampai RW 6. Nah, cara ini juga bisa digunakan untuk atau biasa digunakan untuk membuat peta penggunaan lahan ya. Kita coba misalkan nah, cara ini saya coba ulas lagi karena saya lihat hasil tugas yang kemarin untuk penggunaan lahan biasanya kayak gini nih. Nah, masih banyak yang, nah saya coba. Misalkan ini permukiman. Nah, teman-teman masih banyak yang menggunakan cara seperti ini. Untuk misalkan di sebelahnya di sini kan ada misalkan poligon sawah atau perkebunan. Nah, cara yang dilakukan untuk digitasinya dilakukan seperti ini. Nah, jadi si poligon penggunaan lahan sebelahnya itu tidak menempel ke poligon permukiman. Nah, otomatis, nah, sebentar. Otomatis maka di sini akan ada terlihat gap nih, di sini nih. Kelihatan ya? Nah, gap ini nih, gap ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, gap seperti ini di dalam tampilan spasial data atau atribut spasial data ini tidak diperbolehkan. Jadi harus si poligon ini nempel dengan poligon yang ini. Jadi nanti di editing juga kita gimana sih caranya untuk memperbaiki si data poligon ini. Nanti saya ajarkan. Nah, untuk cara yang biasa digunakan ya seperti yang tadi. Bentar. Kita melakukan pemotongan poligon. Nah, poligon ini kita potong misalkan penggunaan lahannya. Nah, biar kelihatan kita lakukan editing display-nya dulu. Biar transparan. Caranya klik 2 kali kemudian masuk display. Kemudian atur di transparansi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, contoh misalkan kita mau buat penggunaan lahan, di sini ada kebun atau perkebunan ya. Nah, kita potong. Misalkan seperti ini. Nah, jadi potong di sini.
isi misalkan penggunaan lahannya perkebunan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang kasusnya di pinggir. Nah, kalau misalkan penggunaan lahannya di sini nih, di tengah sini misalkan. Nah, misalkan di sini ada pabrik. Nah, gimana sih ini cara motongnya? Nah, ini bisa menggunakan tools yang sama, cut polygon. Kita mulai dari sini. Nah, kita lakukan pemotongan yang sama terhadap garis vegetasinya. Nah, seperti ini. Jadi si area yang kita lakukan pemotongan itu sudah terpisah dari poligon awalnya. Misalkan kita di sini industri. Jadi ada dua ya, yang memotong poligon dari luar poligon ke luar poligon lagi. Kemudian ada pemotongan poligon yang dilakukan di dalam poligonnya secara langsung. Misalkan kita ingin memotong atau membuat penggunaan lahan baru di dalam poligon tersebut. Nah, di sini misalkan, saya ulangi. Nah, di bagian sini nih, kan ini titik awalnya di sini. Nah, kita biar pastikan poligon itu terpotong, kita cari aman aja di sini, dilakukan penyilangan sehingga bisa pasti itu terpotong. Nah, kayak gitu. Nah, untuk pemotongan poligon mungkin sampai situ kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman? Nah, untuk penggunaan lahan pembuatannya, nah saya biasanya menggunakan cara tersebut. Jadi kita misalkan ingin membuat penggunaan lahan desa A, desa B. Nah, kita buat dulu nih batas warna seperti ini, satu desa itu, kemudian baru penggunaan lahannya dilakukan dengan membuat dengan cara memotong-motong poligonnya. Jadi hal tersebut untuk memastikan bahwa data penggunaan lahan itu tidak ada gap. Sampai sini ada yang ditanyain nggak dari teman-teman? Ada yang merasa poligonnya masih banyak gap nggak? Soalnya kemarin di data maupun video UTS-nya, saya lihat masih ada banyak ya yang melakukan digitasi, tapi si poligonnya itu masih belum nempel atau belum, ya masih ada gap lah banyak. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada yang mau mengajukan diri untuk praktek untuk pemotongan poligon ini? Silakan yang mau bisa melakukan, yang mau coba, ada nggak? Kalau mau saya tunjuk, ada volunteer kah? Nggak ada ya, coba deh saya tunjuk. Wah, langsung pada keluar. Oke, cowok deh, ada nggak cowok yang mau ngajuin? Coba deh, Raditya ada nggak? Raditya Nur Hidayat? Ada, Pak. Boleh, bisa praktek. Tapi waktu kemarin itu Laptop. Pak gap ada yang ini Pak. Nggak apa-apa walaupun misalkan ada atau nggak ada gap. Coba ingin lihat saya untuk mempraktekkan yang tadi saya
perlihatkan untuk pemotongan poligon aja dulu. Bisa nggak? Atau yang lain ada nggak? Siapa nih yang on di laptop? Yang mau bisa? Boleh Pak saya, Pak. Boleh, boleh. Mangga, sob. Siapa tadi? Ernisa Arini, Pak. Oh, oke. Eronisa, silakan. Saya stop share ya. Oke. Eronisa udah paham belum terkait materi yang tadi saya ajarkan? Kalau udah mungkin bisa sambil sedikit dijelaskan prosesnya. Untuk saya ingin lihat juga. Oh iya, Pak. Untuk yang cutting poligon, Pak. Ya kan, tadi Bapak menjelaskan untuk cutting poligon. Jadi tinggal klik kanan, editing, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian diklik saja untuk memotong poligonnya, klik 2 kali. Nah, cara yang dari Eronisa juga bisa dilihat ya, tanpa memotong poligonnya keluar, tapi dia menggunakan snapping. Snapping itu jadi bagaimana kita si kursornya itu ketika mendekati data vektor itu dia bisa nempel. Itu juga bisa dipakai ya. Kalau sudah yakin pasti nempel di poligonnya. Lanjut. Pemotongan yang di dalam poligon. Misalkan di tengah poligon itu ada penggunaan lahan yang apalah istilahnya, yang nyempil lah. Nah, itu gimana sih cara memotongnya? Nah, itu belum motong ke titik awalnya, coba diulang. Nah, coba yang di tengah-tengah poligon aja, bisa nggak? Jadi nggak nyentuh batas luar dari poligon. Nah, itunya jangan ditempelin, tapi
Nah, jadi cari aman, Heranisa. Ke bawah dikit. Nah, motong itu baru nanti bisa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk cara potong poligon secara sederhananya ada dua jenis ya. Memotong poligon itu sendiri dari luar poligon ataupun ke keluar poligon. Kemudian yang kedua, memotong poligonnya itu di dalam poligonnya secara langsung. Oke, hatur nuhun, Heranisa sudah mengajukan untuk mempraktekannya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Siap, Bapak. Nah, untuk yang kedua kita melakukan pemotongan garis. Bentar. Saya coba potong-potong dulu poligon yang tadi ya. Kebutuhan. Nah, untuk yang garis, saya coba gunakan data jalan ya di Desa Pengalingan ini. Nah, kalau kita lihat, kita select dari masing-masing kategori data. Nah, di sini kan banyak garis yang sudah digabungkan secara kategori ya. Nah, padahal idealnya untuk data garis ini sendiri, dia itu tidak boleh seperti ini secara aturan. Jadi untuk data garis, data jalan terutama ya, nah dia itu ketika menemukan persimpangan, dia datanya itu harus stop. Nah, harus stop seperti apa? Misalkan seperti ini. Nah, si data garis ini, kan di sini ada persimpangan ya. Nah, dia itu harus kita potong biar si garis ini menjadi segmen tersendiri. Nah, untuk cara motongnya yang pertama itu secara manual. Gimana caranya? Kita seleksi garisnya. Kemudian di sini ada di sebelah kanan Cut Polygon Tools, itu ada Split Tools. Nah, kemudian sebelum dilanjutkan, di sini ada tools, pastikan dulu ya, snapping. Nah, pastikan snappingnya itu semua aktif. Nah, di sini, tepat di persimpangannya, kita klik satu kali. Jadi, kita pencet tools split tool, kemudian di sini kita di bagian endpoint, kita klik. Nah, sehingga si segmen jalan yang tadinya menyatu dengan segmen jalan lain, nah itu bisa terpisah. Nah, seperti ini. Nah, kenapa sih harus terpisah? Nah, karena nanti untuk kebutuhan network analisisnya, setiap jalan itu harus dilakukan pemisahan segmen. Nah, kan ini masih gabung juga ya. Nah, misalkan seperti ini nih. Udah di split line, tapi kok masih belum terpisah segmennya. Cara kedua yaitu dengan menggunakan fitur otomatis. Kita coba select semua data. Yang tadinya data di atributnya itu ada 3 kategori, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak, jumlah fiturnya seperti itu. Kemudian kita coba lakukan explode multi-part fitur. Hasil nggak ya?
Sekarang kita coba cek si data jalannya satu per satu segmen. Nah, dia sudah pecah semuanya. Jadi per segmen secara otomatis sudah pecah lah gitu. Nah, ini walaupun sebetulnya masih harus dipecah lagi ya. Tapi setidaknya untuk yang multi part itu dia sudah berpisah. Nah, untuk tools yang otomatis ini sendiri ada di Advanced Editing. Kita lihat toolsnya Advanced Editing, nama toolsnya. Kemudian di sini ada yang namanya Explode Multi-Part Feature. Nah, ini juga bisa dilakukan pada Polygon ya. Kita stop share dulu, stop editing, kemudian nah, kita juga di sini bisa melakukan penggabungan, merge ataupun pemisahan dari data itu sendiri. Misalkan kita lihat di sini, nah data kebun ini yang berwarna biru ya, tersebar dari ujung kanan, tengah hingga kiri. Kita coba gabungkan. Nah, untuk menggabungkannya kita melakukan merge. Nah, kenapa penggabungan ini perlu dilakukan sih? Biasanya kalau misalkan nanti teman-teman mengolah data yang lebih besar, untuk sedikit meringankan membuka datanya itu biasanya harus digabungkan pada tiap kategori yang sama. Misalkan di sini kan saya punya data kebun atau perkebunan. Nah, di kebun perkebunan ini dia punya 4 poligon yang terpisah. Nah, kita ingin menyatukan 4 poligon terpisah itu sendiri menjadi satu. Caranya kita buka atributnya, kita pilih kategori penggunaan lahan yang sama. Kemudian kita klik editor, pilih merge. Kayaknya udah deh, sama Pak Sahid dia kemarin diajarin. Nggak apa-apa, tapi saya coba ulas kembali. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan, misalkan untuk ladang, kemudian permukiman, kemudian semak belukar. Nah, dapat dilihat pada atribut, tadinya fitur kelas itu kan banyak ya. Nah, sekarang fitur kelasnya sendiri menjadi satu fitur kelas per satu kategori penggunaan lahan. Nah, misalkan stop editing. Nah, jadi ada 6 kategori penggunaan lahan. Nah, kira-kira kita bisa nggak sih memecah lagi si poligonnya biar sesuai dengan misalkan di sini nah misalkan ladang, nah kan ini ladang tersebar ya poligonnya, kita ingin memisahkan lagi seperti di data di awal. Nah, itu bisa biasanya kita coba yang tools yang tadi kita pakai yang explode multi-part fitur. Nah, dia balik lagi jadi si poligonnya jadi banyak. Nah, kita lihat kembali ke awal dia datanya. Kebun atau perkebunan kembali lagi menjadi 4 fitur poligon. Jadi ada 2 untuk penggabungan dan pemisahan, itu menggunakan tools merge dan juga menggunakan tools explode multi-part. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Mudah-mudahan paham semua sih. Atau nggak paham? Ya, ada nggak untuk bagian yang ini pemotongan garis sekaligus menggabungkan dan memisahkan poligon ataupun line?
Ada yang mau coba praktek? Nah, saya coba. Sharon bisa praktek nggak kira-kira? Ini Pak, file yang habis digitasinya pada hilang, jadi pada tanda seru semua. Oh, hilang di mana tuh? Kehapus. Enggak Pak, enggak kehapus, cuma dipisahin foldernya kemarin tuh. Oh, yang lain ada nggak? Yuk, ayo. Yang mau bisa, ada yang mau bisa. Indonesia lagi kira nanti. Coba yang lain deh. Ada yang mumpung bisa konsul langsung gitu. Nggak ada ya? Oke lah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita lanjut. Melakukan pemotongan poligon menggunakan poligon. Nah, kita coba melakukan pemotongan poligon ya. Menggunakan poligon, misalkan di sini. Nah, saya ingin melakukan pemotongan data penggunaan lahan menggunakan data administrasi desa, misalkan hanya RW 4. Nah, kita pakai, misalkan kita select dulu, action, create layer from selected figure. Nah, kita buat layer dulu dari poligon yang kita pilih. Kemudian kita lakukan flip ya. Flip, kita masukkan data penggunaan lahan yang ingin kita potong di bagian input. Nah, kemudian kita untuk flip fiturnya kita mau pakai apa sih untuk patokannya untuk memotong poligon itu. Nah, kita pakai yang admin desa RW 4 tadi yang sudah kita coba select. Nah, kita lakukan flip. Nah, data penggunaan lahan yang tadinya satu desa sekarang sudah muncul menjadi satu RW dengan menggunakan administrasi RW 4. Nah, kita lihat di RW 4 itu kira-kira apa sih penggunaan lahan yang adanya. Nah, di sini ada permukiman, kebun, dan ladang. Jadi ada 3 jenis penggunaan lahan di RW 4 ini. Nah, itu untuk masih cara memotong poligon penggunaan lahan menggunakan salah satu administrasi unit RW yang kita pilih. Kemudian editing selanjutnya atau analisis selanjutnya kita coba yang menggunakan intersect. Nah, banyak digunakan juga untuk intersect ini, terutama di penelitian-penelitian ya. Misalkan kita ingin tahu di RW 1, RW 2, luas masing-masing penggunaan lahan itu seberapa besar sih, atau misalkan pada tiap RW itu ada berapa jenis penggunaan lahan sih. Kita itu pakainya untuk intersect menggunakan tools yang ada di sini, bioprocessing. Kemudian kita pilih intersect. Kemudian kita masukkan admin desa. Nah, admin desa ini yang sudah saya pecah ya tadi RW-nya menjadi beberapa RW 5. Kemudian masukkan penggunaan lahannya yang kedua.
Kemudian klik OK. Nah, nanti admin desa intersect. Nah, di sini ada desa, kemudian ada RW. Nah, di sini ada keterangan penggunaan lahannya. Kita geser ke sini. Nah, jadi akan ketahuan nih. Kalau tadi kan hanya memotong, tapi kalau yang ini, intersect itu dilakukan overlay ya, antara data admin desa dengan data penggunaan lahan. Sehingga nanti didapatkan hasil, misalkan untuk RW 1, dia penggunaan lahannya apa aja sih? Nah, di sini dapat dilihat di RW 1 dia penggunaan lahannya itu beragam, mulai dari ladang, pemukiman, hutan, kebun perkebunan, semak belukar, dan permukiman. Kemudian untuk RW 2, apa aja sih penggunaan lahannya? Permukiman, ladang, hanya ada 2. Nah, kemudian untuk RW 3, banyak, dan seterusnya hingga RW 5, misalkan ada ladang, semak belukar, ada 4 kategori. Nah, untuk salah satu penerapan tools overlay intersect. Nah, nanti biasanya untuk analisis di skripsi atau penelitian-penelitian. Itu untuk mengetahui misalkan di unit administrasi desa atau misalkan RW, nah itu di-overlaykan dengan peta tematik tertentu. Salah satu yang sekarang saya coba praktekkan adalah penggunaan lahan. Jadi, untuk mengetahui pada administrasi A, penggunaan lahannya apa aja, kemudian luasnya juga berapa. Nah, itu pakai analisis intersect. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk reshape ya, reshaping atau membuat ulang, memperbaiki gap-gap yang ada di sini. Nah, untuk melakukan reshaping ini kita bisa melakukan beberapa cara. Cara yang pertama kita coba. Nah, kita seleksi poligon yang ingin kita perbaiki. Nah, kemudian di sini ada fitur reshape, fitur tools ya, atau membentuk kembali poligon yang ingin kita buat. Kita coba klik. Nah, kita coba yang awal. Misalkan kita coba reshape dari poligon ini. Nah, maka dia bentuknya nanti akan seperti ini. Kita potong lagi ke poligon awalnya. Nah, dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Tapi si datanya ini belum tepat ya. Akan lebih tepat lagi kalau misalkan dia mengisi kekosongan gap ini. Caranya kita klik tools ini, tools yang namanya trace. Kemudian kita klik pada poligon yang masih rapat. Kita klik 1 kali. Nah, cukup arahkan saja mouse-nya, nanti dia akan mengikuti garis secara otomatis. Kemudian kalau sudah sampai, nah, garisnya kita coba tarik sampai ke sini ya. Jangan terlalu ngepas di sini. Kita cari aman aja di sini. Kita klik 2 kali. Nah, otomatis si gap-nya sudah terisi dengan sesuai dengan menggunakan reshape fitur tools, kemudian trace. Nah, seperti itu. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan didigitasi. Misalnya kita digitasi, kemudian create feature, kita pakai fitur auto complete polygon.
Kita mulai dari sini misalkan dengan menggunakan trace juga ya, autocomplete, kita ikuti garis. Nah, di sini kalau autocomplete poligon biasanya bisa sih diklik 2 kali langsung selesai poligonnya. Nah, kayak gitu. Kalau kita pakai autocomplete poligon, kita bisa melakukan digitasi tanpa harus menyelesaikan sisanya. Kayak gini nih, saya coba ulang. Pada poligon, pastikan snap-nya aktif ya. Kalau snap-nya aktif, ini akan muncul semacam teks ya. Kita klik, kita pakai trace. Jadi kita nggak usah klik satu-satu, kita ikutin garis saja. Nah, di bagian sini kita klik 2 kali. Nah, tanpa harus melakukan digitasi ke arah sini. Nah, itu bisa. Kemudian hasil digitasinya misalkan kita bisa gabungkan dengan poligon sebelahnya. Dengan menggunakan editor merge. Kita coba untuk yang ini. Saya pakai fitur reshape, kemudian fitur trace. Saya coba sini. Nah, dia sudah berhasil keisi gap-nya. Ini buat perbaikan atau buat materi perbaikan teman-teman yang masih datanya poligonnya masih banyak gap ya. Jadi tolong diperhatikan cara yang menurut saya paling praktis dan datanya sesuai gitu. Kita pakai ini, kita seleksi poligon, kemudian kita reset fitur tool, kemudian kita pakai trace. Nah, dia datanya sudah ketutup. Oke, baik, sampai reshape ini ada yang ditanyain nggak? Nanti untuk data yang gap itu wajib untuk diperbaiki ya. Soalnya nanti akan dilakukan penilaian lagi terkait kualitas data. Jadi kalau kemarin di video masih banyak yang buat poligonnya itu masih banyak gap. Nah, untuk di pertemuan kedepannya itu akan dinilai. Jadi kalau kemarin hanya dinilai step by step-nya saja untuk UTS, untuk kualitas poligon tidak terlalu dimasukkan dalam kriteria, tapi untuk nanti karena sudah diajarkan untuk editing saat ini, kemudian minggu depan juga sudah akan diajarkan mengenai topologi. Nah, itu harus diperbaiki, mau tidak mau harus diperbaiki datanya ya. Bagi yang merasa belum maksimal datanya, silakan diperhatikan. Baik, saya coba tanyakan lagi, ada yang ditanyakan terkait dengan reshape, sampai reshape materinya. Nggak ada, karena paham semua apa gimana nih? Bapak di kolom chat ada pertanyaan dari Suryani. Suryani, oh iya oke, saya coba lihat kalau ada poligon yang tertutup, coba saya coba. Poligon yang overlap mungkin ya. Ya saya coba reshape deh. Kan kalau tadi gap, kalau sekarang overlap. Akan seperti ini ya. Nah, jadi bertimpalan di situ. Nah, biasanya sih ada kayak barusan saya coba kan di sini ya
poligon yang bertimpangannya di sini dengan poligon ini. Nah, kita bisa menggunakan tools clip ya. Nah, saya coba dulu. Nah, ataupun bisa seperti ini. Ada dua cara, bisa melakukan dengan kan poligon yang lebihnya yang ini ya, yang kiri ini. Kemudian kita coba pilih yang kanan. Kita bisa lakukan flip. Nah, kita bisa punya pilihan mau preserve atau discard area yang bertimpangan, coba kita lihat. Nah, kita pakai yang discard that area that intersect. Jadi area yang intersect itu kita lakukan penghapusan. Nah, jadi dia hilang secara otomatis. Untuk yang cara pertama. Cara yang kedua, saya unlock. Kita bisa pakai yang tadi, reshape fitur. Cuma nggak kelihatan sih biasanya, tapi bisa. Nah, kita pakai, kan yang bertimpangan yang melengkung ini ya. Nah, kita pakai dari sini. Kita pakai fitur reshape. Kemudian, nah, kalau misalkan dia bertimpangan, maka dia garisnya akan lurus ke bawah, mengikuti poligon yang sebelah kanan. Kalau enggak kayak gini, berarti dia tidak bertimpangan ya, dia akan ikut kayak gini. Tapi karena di sini adanya overlap, tertutupi oleh poligon lain, jadi kita ngikut bentuk poligon yang tertutupinya itu. Nah, sampai sini. Nah, poligon yang bertimpangannya sudah hilang. Jadi ada dua cara, kita pakai fitur clip, kemudian yang kedua kita bisa pakai fitur reshape. Ataupun nanti kalau misalkan belum tersaring juga untuk poligon yang overlap ini ataupun ada gap, itu akan ketahuan di topologi. Nah, kalau di topologi, dia pemeriksaan kesalahannya itu dilakukan oleh aplikasi. Jadi teman-teman nggak usah repot cari kesalahan. Jadi untuk biasanya filternya itu untuk perbaikan data kita editin dulu sebisa mungkin oleh yang terlihat oleh visual kita. Kalau misalkan kita sudah merasa data tersebut benar, baru ke tahap topologi. Nah, topologi ini biasanya yang sudah benar-benar membersihkan si data untuk tidak terjadi kesalahan. Begitu, Suryani, bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa nangkep ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan, teman-teman? Bapak, saya izin bertanya, Purwanto. Ya, silakan. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Nah kan kemarin kan kebanyakan dari kita digitasinya itu manual ya Pak, bukan yang kayak Bapak tadi jelaskan. Jadi otomatis banyak gap. Nah kemarin tuh kan saya nyoba-nyoba gitu Pak untuk perbaikan gapnya. Nah kemarin tuh kayak ada pas yang diedit per tag. Jadi kayak di pertengahan itu bisa di-add per tag, terus kita sesuaiin lagi sehingga jadi nempel gitu Pak ke poligon penggunaan yang lainnya. Nah, apakah itu bisa Pak atau tetap harus langkah yang tadi Bapak jelaskan gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Purwanto atas pertanyaannya. Untuk cara yang Purwanto tadi, kita misalkan begini, terus edit vertex ya. Iya Pak. Edit vertical, nah ini bisa dilakukan, cuma repot dan banyak, kecuali kalau siap meluangkan waktu
untuk ngedit satu-satu, misalkan di sini ke sini tempelin, ini tempelin ke sini, tempelin ke sini, tempelin ke sini. Bisa. Cuma masalahnya kalau misalkan si kesalahannya ini banyak, apakah mau meluangkan waktu untuk edit vertikalnya satu-satu, baik itu menghapus ataupun menambah vertex. Nah, itu bisa saja dilakukan untuk vertex, cuma yang saya ajarkan tadi adalah cara yang paling cepat dan paling mudah. Kalau mau ngedit vertex juga sebetulnya bisa-bisa aja, cuma akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Kayak gitu, Mas Purwanto. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita move ke editing selanjutnya, ada editing atribut ya. Nah, di sini saya punya titik-titik ya. Anggap aja ini poin survei. Di sini di poin survei ini ada 3 atribut. Ada plot data awal, misalkan teman-teman sebelum ke lapangan kan sudah menentukan titik itu tuh harusnya apa. Kemudian field hasil survei. Jadi ketika di lapangan plot itu tuh apakah berubah atau tidak. Kemudian yang ketiga ada hasil akhirnya. Nah, biasanya kan kalau misalkan datanya sedikit, kita bisa edit ya kayak gini biasa. Misalkan awalnya semak belukar, kemudian disurvei kebun, maka di hasil akhirnya dia menjadi data kebun. Kita ketik misalkan kebun, kemudian hutan, lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan secara manual karena misalkan di sini data yang saya punya itu plotnya hanya ada 10. Nah, tapi gimana sih kalau misalkan plot yang kita survei ini ada ratusan atau bahkan ribuan? Kan nggak mungkin ya nulis satu-satu kebun, hutan, permukiman. Nah, kita bisa pakai cara yang lebih cepat. Nah, di sini kita menggunakan field calculator namanya, fitur field calculator. Misalkan di sini kan ada awal, survei, dan akhir. Otomatis yang akan digunakan pada akhir itu kita menggunakan field survei ya. Kita coba klik kanan pada kolom atau field akhir. Kita pilih field calculator. Kemudian kita pilih yang menggunakan data survei. Klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini dibiarkan aja. Kemudian langsung oke. Nah, secara otomatis nanti dia akan terisi mengikuti field survey. Kemudian kalau misalkan seperti ini gimana nih? Datanya ada yang bolong. Misalkan seperti ini. Nah, kehapus ataupun error, nah misalkan bolong-bolong seperti ini. Nah, ini gimana sih cara ngisinya? Misalkan kita ingin ngisi data atribut yang kosong tanpa mengganggu data atribut yang sudah ada. Nah, caranya seperti ini. Kita select by attribute. Kemudian kita klik field atau judul kolom akhir. Sama dengan kemudian get unique value. Kita pilih yang paling atas. Kemudian apply. Nah, nanti akan terseleksi data di kolom akhir yang datanya kosong. Nah, kemudian untuk yang data kosong ini kita lakukan field calculator. Kemudian kita lakukan langkah yang sama. Klik OK. Nah, maka dia hanya akan mengisi atribut yang kita pilih yang berwarna biru ini. Nah, itu untuk cara cepatnya.
Kemudian misalkan di sini saya ingin membuat keterangan nih, catatan penggunaan lahan awal semak belukar menjadi kebun. Nah, misalkan kita bisa gunakan di sini tanda kutip 2, penggunaan lahan. Ini kurang lebih caranya sama kayak Excel ya. Dan awal, kemudian kita dan lagi, kutip lagi, jadi kutip tutup, kemudian dan lagi, akhir. Agak pusing ya rumusnya, tapi kita coba lihat akhirnya. Nah, di sini sudah muncul penggunaan lahan semak belukar menjadi kebun, penggunaan, nah ini belum rapi sih, tapi nggak apa-apa. Penggunaan lahan hutan menjadi hutan, kemudian penggunaan ladang menjadi permukiman. Nah, di sini kita bisa pakai fitur field calculator. Karena kan kalau misalkan kita ketik satu persatu itu PR juga ya. Nah, field calculator ini bisa digunakan secara sederhana untuk mempercepat pekerjaan editing atribut. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada, bentar, lihat dulu, menggunakan spatial join ya. Nah, misalkan kita buka atribut, di penggunaan lahan ini, nah kita hanya ada data penggunaan lahan. Nah, gimana sih misalkan kita ingin menggabungkan data penggunaan lahan ini tuh ada nggak sih data hasil surveinya dari data titik. Nah, itu kita bisa menggunakan data spatial join. Spatial join. Kita pakai penggunaan lahannya sebagai target fitur. Kemudian di sini ada join fiturnya menggunakan point. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Di sini ada kolom permukiman, kemudian di sini ada awal dan akhir survei. Nah, keterangan bahwa di poligon tersebut ada atau tidaknya titik survei bisa dilihat di kolom join count. Nah, di join count ini terlihat bahwa kalau misalkan dia ada angka 1, berarti ada di poligon tersebut ada 1 titik yang telah kita lakukan survei. Kalau 0 berarti poligon tersebut belum kita lakukan survei. Nah, di sini banyaknya 0 ya, karena saya pilih titiknya secara random. Dan kalaupun misalkan dia masih belum terisi juga, di sininya akan ada atribut 0. Atribut 0 berarti dia belum tersurvei penggunaan lahannya. Jadi yang sudah tersurvei di sini hanya beberapa saja, kita lihat. Sisanya 0 kan. Nah, yang ada keterangan penggunaan lahan surveinya hanya ada 10 dari 23 poligon yang sudah disurvei. Nah, di situ juga kita bisa ngecek nih, misalkan teman-teman melakukan pekerjaan survei poligon. Nah, cara kontrol poligon tersebut sudah disurvei atau belum itu bisa menggunakan spatial join antara poligon tematik dengan poin hasil surveinya. Nanti ketahuan nih, oh orang ini belum survei di poligon ini, nah poligon ini belum sama orang ini. Ini juga bisa digunakan untuk di pekerjaan. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau coba praktek ya? Soalnya saya nunjuk juga kayaknya kalau nggak bisa ya percuma juga. Nggak, kalau nggak mau ya, kalau nggak mau praktik.
Oke, kalau misalkan nggak ada, dicukupkan sekian untuk materi editing data geospasial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke Pak Tio. Enggak, Pak Tio. Terima kasih Pak Abia sudah memaparkan materi terkait editing data ya. Jadi setelah saya melihat kompleksitas materi semakin kesini semakin lumayan, kemudian ketika kalian tidak bisa mengikuti step by step ya, itu akan sulit gitu. Masalahnya kalau kelewat satu yang nggak bisa, di step selanjutnya Anda tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya akan kasih seret kalau istilahnya bahasa Sunda ya. Nah, dari hal itu, ketika saya melihat respon dari rekan-rekan terkait pemaparan materi yang tadi, di sini saya punya sedikit catatan dalam artian, mulai minggu depan jika tidak bisa online pakai laptop, mending nggak usah masuk. Saya anggap tidak hadir. Ya, ini seperti itu. Karena judulnya juga mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum. Kalau misalnya rekan-rekan nggak bisa, ya berarti ya nggak usah praktikum. Karena kalau ini dilaksanakan di kelas, dalam artian di lab misalnya ya, atau di kampus, rekan-rekan tuh wajib semuanya buka laptop gitu. Dengan koreksi yang akan diberikan oleh mentornya nanti atau oleh dosen yang bersangkutan. Jadi nanti satu persatu akan dilihat, dikelilingi oleh dosen atau asisten dosen di sana di lab atau di kelas. Jadi ketika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Kalau saya lihat barusan itu seakan-akan rekan-rekan tidak ada kesulitan dalam artian paham juga enggak gitu karena tidak dipraktekkan, makanya tidak bertanya gitu. Kesimpulan yang saya lihat seperti itu. Makanya mulai minggu depan jika rekan-rekan tidak bisa online pakai laptop masing-masing, mending tidak usah masuk, saya tidak akan hadirkan gitu. Oke. Nah, Riri tadi kan barusan bertanya nih. Oke. Sebetulnya kalau rekan-rekan mengikuti pertemuan per pertemuan, itu yang harus rekan-rekan lakukan itu sudah tercermin dari pertemuan tersebut gitu. Jadi misalnya sekarang lagi praktek editing, berarti minggu depan itu hasil editingnya udah ada. Nah, tinggal ke step selanjutnya, topografi ya kalau nggak salah Pak Bia ya. Topografi atau apa tadi tuh? Topografi ya? Topologi, Pak. Topologi, oke topologi. Berarti setelah beres step hari ini, editingnya minggu depan, berarti datanya sudah ada hasil editingnya kan? Tinggal Sudah selesai editingnya. Tinggal topologi. Tinggal topologi. Ini tinggal ngelanjutin. Jadi step by stepnya diikuti langsung gitu ya. Makanya enaknya tuh kalian sambil ya oke lah kalau online pakai HP tapi di pinggirnya ada laptopnya misalnya. Jadi ketika pun ditanya ya tinggal dilihatin aja dari HP ke laptop gitu, pakai kamera belakang atau pakai kamera depan. Dan jelas diikuti gitu step by stepnya. Jangan sampai tidak, karena kalian tidak akan bisa apa-apa nanti di akhirnya. Gitu. Ya offline memang Ada yang lebih komen, mudah. Pak. Gimana Bia? Lebih mudah offline katanya. Betul, lebih mudah offline, tapi sekarang offline-nya gak jadi terus. Dipakai SBMPTN si kampusnya. Kemarin sudah mau offline minggu depan untuk tingkat 1 tingkat 2, tapi ternyata digagalkan juga karena akan ada SBMPTN sampai awal Juni katanya. Jadi kasihan orang-orang luar kota yang sudah ke Tasik gak jadi offline untuk tingkat 1 tingkat 2. Nah, ini kebijakan kampus rubah-rubah ya, labil Pak Manu. Mahasiswanya terusir. Ya. Mahasiswa sebagai korbannya gitu, gak apa-apa. Kita memanfaatkan situasi yang memang maksimal saat ini. Ketika saat ini yang maksimalnya online, ya online aja mau gak mau gitu ya. Kalau kalian mau kerja bareng dengan kelompok masing-masing, kelompok belajar ya silahkan juga biar kesannya offline.
Silakan misalnya bergabung, bikin kelompok kerja masing-masing atau kelompok belajar masing-masing. Di situ pelajari step yang sudah didapatkan di pertemuan itu sampai mana, gitu. Di situ diulik bersama. Kayaknya itu lebih efektif lagi gitu, jangan menunggu disuapi terus. Dalam artian ya rekan-rekan berinisiatif untuk memunculkan metode baru dalam belajar ini. Karena saya yakin kalau praktek sambil online memang sulit. Kartografi, baik itu praktikumsi gitu ya. Tapi kalau ada metode-metode lain seperti yang saya tadi bilang, misalnya mengadakan kerja belajar kelompok bersama, itu bisa jadi solusi. Ya, misalnya 10 orang, 5 orang per kelompok, nanti 1 orang yang bisa itu belajar masing-masing di sana. Jadi saling mengingatkan dan saling mengajarkan. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Di daerahnya masing-masing juga bisa. Gitu, nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya. Ya, saya cukup miris ketika melihat materinya cukup baik dalam artian padat, tapi rekan-rekan tidak bisa menyerapnya dengan baik. Gitu. Kasihan Pak Abia tadi udah berbusa-busa ya, tapi rekan-rekan tidak bisa menerimanya dengan baik. Oke, itu yang pertama. Jadi minggu depan saya ingin rekan-rekan jika nggak bisa pakai laptop, nggak usah masuk. Nanti tidak akan saya absen gitu ya. Jadi biar efektif nanti penerimaannya. Yang kedua, ini udah menjadi penyakit rekan-rekan sebetulnya ketika akan ada di pertanyaan, sudah suka pada keluar. Dengan alasan mungkin ya, kalau ditanyakan alasannya apa, ya jaringan, ya mungkin apa gitu ya. Tapi saya rasa secara logika aja, misal 10-15 orang keluar bersamaan dalam waktu ketika ditanya, itu kan tidak masuk akal juga. Ya, nah itu nanti akan saya setting Zoom-nya, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa disetting, ketika Anda keluar, Anda tidak akan bisa masuk lagi. Jadi saya anggap Anda tidak masuk sama sekali malahan ya. Seperti itu. Jadi biar tidak kebiasaan lah. Kalau di kelas Anda pasti akan babak belur kalau seperti itu. Ketika ditanya tidak bisa ya malu sendiri maksudnya gitu ya. Jadi biasakan seakan-akan kalau Anda sedang online itu Anda sedang offline. Disiplinnya sama gitu ya. Kemudian pola belajarnya sama, hanya ruang saja yang berbeda. Saya ingin tuh rekan-rekan seperti itu. Keseriusannya tetap sama seperti yang offline. Maksudnya gitu. Bisa ditangkap sampai situ? Bisa diikuti? Silahkan, Bilkis. Iya, bisa ditangkap. Gimana? Ada yang tanyakan, Bilkis? Tidak, Pak. Ya, berarti sepakat ya dengan 2 kesepakatan itu. Sepakat? Atau masih ada alasan, Pak, saya laptopnya belum ada. Ya beli dulu, atau kan mahasiswa ya. Masa gak ada laptop? Ya minimalnya pinjamlah ke saudara. Pinjam. Ya, hati-hati ya. Wayahna ini mah wayahna. Kalau ada mau masuk ke mata kuliah yang seperti ini, yang menggunakan teknologi, ya saya mau ngasih nilai seperti apa kalau Anda tidak bisa, gitu. Maksudnya seperti itu. Sayang nanti beberapa SKS yang mungkin nilainya D atau E. Sayang ya, minimalnya C lah ya, Pak Bia ya. Atau B gitu. Jadi kalau Anda tidak bisa, indikatornya saya mau isi apa gitu. Kan saya nanti akan berdosa kepada Anda. Wah, ini mah bagel tapi gak punya laptop, gak bisa nanawan, banyak kok saya di BRB. Kan gak adil kepada teman-teman yang lain gitu ya. Yang sudah babak belur nyicil laptop misalnya. Belajar benar, dan lain-lain. Gitu. Jadi jangan membuat saya menjadi berdosa nanti di akhir ketika menentukan nilai untuk Anda ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum diakhiri? Berarti sepakat Kalau nggak ya? salah ya. Gimana Ini, Pak? Kalau nggak salah yang misalkan yang keluar di Zoom itu bisa kecek kok Pak, ada catatan nanti di recording Zoom biasanya. Di recordingnya itu bukan hanya recording video tapi catatan peserta ini keluar menit berapa. Nah itu di akun Zoom-nya bisa kecek nggak? Kalau nggak salah. Oke, ya nanti mungkin kalau hal tersebut akan saya ulik ya Pak Bia ya. Jadi nanti kelihatan. Polanya pasti akan mirip-mirip. Masa orang ini setiap mau ditanya keluar gitu ya.
nanti akan kelihatan sekaligus lah. gitu dalam satu waktu keluar tuh banyak orang kelihatan. Oke. Dan ini saya berdiskusi dengan dosen yang lain juga kecenderungannya mirip-mirip. Makanya untuk beberapa dosen ada yang mewajibkan dinyalakan si videonya gitu ketika kuliah berlangsung wajib. Pak Darwis kayak gitu ya kalau nggak salah. Kemudian Pak Ruli atau Pak Erwin juga sepertinya seperti itu. Tapi saya tidak sesaklek itu sebetulnya. Saya membiarkan rekan-rekan untuk open juga gak apa-apa, asal ketika ditanya atau materi yang disampaikan kalian bisa benar-benar paham gitu. Tapi ternyata ya sama aja, mau dibuka mau enggak, pas ditanya mah tetap hilang rekan-rekan mah gitu ya. Jadi saya tekankan minggu depan perjanjian yang pertama, usahakan pakai laptop. Kalau nggak pakai laptop, kalian nggak bisa praktek, kalian nggak bisa apa-apa. Kalian tidak akan saya absen. Intinya seperti itu. Yang kedua, yang keluar masuk sembarangan nanti akan saya atur sedemikian rupa sehingga tidak bisa melakukan hal tersebut lagi. Jadi, ek penyon, ek petot, ek bisa, ek ente, jawab, gue-nya. Intinya mah gitu. Jadi biar ada proses belajarnya. Jangan lari dari masalah, hadapi saja. Kalau nggak bisa, nanti juga akan dipapatahan, istilahnya gitu. Jadi biar bisa. Ya, oke? Sepakat? Sepakat nggak? Kalau wanita tidak berbicara berarti sepakat. Kalau laki-laki saya nggak tahu. Itu kebiasaannya seperti itu ya. Sepakat? Sepakat, Oke. Pak. Oke. Jadi kita berkomitmen saja biar lebih efektif. Ini buat rekan-rekan juga lah. Ya. Oke, terima kasih. Jika seperti itu, kita bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan masih di hari Rabu kita bisa bertemu kembali. Silakan di screenshot lagi. Tadi siapa yang screenshot? Saya, Pak. Oke, silakan. Beauty. Oke, boleh. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bilkis, kemudian rekan-rekan terima kasih, Pak Abia juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.